Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Omah Solusi Indonesia, Studio Jakarta Timur. Di video kali ini, saya mau menjawab pertanyaan dari seorang klien saya, yang mungkin apa yang dihadapi klien saya ini juga saat ini dihadapi oleh rekan-rekan sekalian. Jadi, klien saya ini adalah seorang nasabah atau debitur dari sebuah bank plat merah, dan yang bersangkutan ini sudah macet kartu kredit itu lebih dari 1 tahun. Menurut pengakuan si debitur, yaitu klien saya ini, pihak kolektor itu sudah amat jarang melakukan penelponan atau bahkan terbilang tidak pernah lagi menelpon, ya. Tapi lucunya, yang ditelepon itu sekarang adalah saudaranya, dan ini bisa terjadi berkali-kali dalam 1 hari, dan tidak hanya ke sarana telepon pribadi, tapi ke kantornya juga, dan ini sangat mengganggu, gitu ya. Debitur ini pernah melakukan protes kepada kolektor pada saat si kolektor itu menelpon, dan lagi-lagi kadang-kadang kolektor itu memang suka lucu ya. Si kolektor ini mengatakan bahwa mereka tidak menagih, mereka itu mengingatkan atau hanya sekedar menyampaikan pesan. Nah, itu alasan dari si kolektor lucu ini, gitu ya. Nah, debitur saya ini atau si klien saya ini bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan, Pak? Baik, begini ya rekan-rekan, apabila rekan-rekan menghadapi hal seperti ini, rekan-rekan harus ingat, yang namanya menyampaikan pesan, yang namanya mengingatkan, tentu itu harus dengan kewajaran dan kelogisan. Atas dasar apa kolektor meninggalkan pesan, mengingatkan atau menyampaikan pesan itu atas dasar apa? Apakah memang si debitur ini sulit dihubungi atau tidak pernah bisa ditemui sehingga kemudian kolektor kesulitan? Nah, ini bisa saja terjadi. Tapi kan permasalahan yang sering terjadi itu, kolektor ini kesulitan menagih si debitur karena mungkin debiturnya paham aturan, debiturnya tahu hukum. Makanya kolektor merasa mentok kalau menagih debitur. Akhirnya yang disasar adalah orang lain, bisa saudara, bisa anak, bisa istri atau suami dari si debitur. Itu biasanya seperti itu. Kedua, yang namanya menyampaikan pesan, kalaupun memang debitur ini sulit dihubungi, yang namanya menyampaikan pesan itu juga ada kewajarannya. Bukan berarti dalam sehari itu bisa berkali-kali, bukan kemudian menghubungi terus-menerus ke kantornya dan bersifat mengganggu. Kalau ini sampai terjadi, ini sama saja kolektor tersebut sudah melakukan teror, sudah melakukan intimidasi. Yang namanya teror, yang namanya intimidasi, apabila dilakukan dan ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan debitur, dengan hutang, ini masuknya bisa pidana. Hati-hati bagi kolektor nih ya. Lalu yang ketiga, taruhlah kita setuju bahwa yang dilakukan si kolektor ini bukan menagih, katanya menyampaikan pesan. Taruhlah kita setuju ya. Tapi kita harus lihat dalam menyampaikan pesan dia sebagaimana. Kalau memang dalam mengingatkan atau menyampaikan pesan itu si kolektor menyebutkan nilai tagihan, nilai nominal hutang dari debitur, hati-hati nih. Ada prinsip kerahasiaan bank yang dilanggar. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank wajib menjamin kerahasiaan setiap transaksi nasabahnya, termasuk meliputi nilai nominal, jumlah dan jenis hutang, dan kegiatan-kegiatan perbankan lainnya yang terkait dengan si nasabah.
Jadi dengan memberitahukan nilai nominal atau tagihan hutang debitur itu sama saja melanggar prinsip kerahasiaan bank. Sanksinya bisa ada dua, sanksi administratif, bisa teguran, peringatan, ataupun sanksi-sanksi lainnya kepada pihak bank, ataupun juga sanksi pidana, denda ataupun penjara, ya. Apabila memang terbukti apa yang dilakukan si kolektor ini merugikan nasabah dan juga atau merugikan kepentingan umum. Yang dimaksud kepentingan umum itu apabila memang ternyata bukan hanya kolektor itu ya yang melakukan, atau mungkin kolektor itu sering melakukan hal tersebut dan ini berpotensi merusak, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan sistem perbankan secara menyeluruh. Maka ini dianggap akan merugikan kepentingan umum dan bisa dikenai sanksi pidana penjara. Jadi apa yang harus dilakukan oleh debitur? Silahkan kalian laporkan, rekam, catat nama kolektornya, berapa nomor teleponnya, mewakili bank mana. Laporkan kepada pihak yang terkait, kepada bank yang terkait, tembuskan ke OJK, ke Bank Indonesia, YLBHI, bahkan bila perlu ke Kepolisian Republik Indonesia. Karena negara kita adalah negara yang berlandaskan hukum. Jadi jangan takut teman-teman ya. Apapun yang melanggar hukum harus kita lawan. Dan sekali lagi, Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan kepada debitur untuk tidak membayarkan hutang. Tapi Omah Solusi selalu mengedukasi debitur yang saat ini sedang macet kartu kredit ataupun KTA untuk terlebih dahulu memprioritaskan kebutuhan keluarga, memperbaiki kondisi perekonomian, menata kondisi finansialnya. Dan apabila memang sudah membaik kondisi finansialnya, silahkan bernegosiasi dan lakukan pembayaran hutang kepada bank yang bersangkutan. Demikian teman-teman, apabila memang video ini dirasakan membantu, mencerahkan, tolong sebarkan, share ke teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lainnya yang juga mengalami macet kartu kredit, macet KTA, bisa dikuatkan mentalnya, tidak lagi stres, tidak lagi depresi, tidak lagi merasa sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Salam sejahtera bagi rekan-rekan sekalian dimanapun rekan-rekan berada.